أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat IKADI semua, kita bertemu kembali dengan notasi ngobrol tafsir santai berisi. Insya Allah pada sesi kali ini kita akan tadabburi surat Az-Zalzalah, surat tentang dahsyatnya hari kiamat. Sebetulnya banyak tema-tema tentang kiamat Ustaz ya, ini ya. Banyak surat-surat yang menceritakan tentang hari kiamat. Dan ini adalah merupakan peringatan buat kita agar kita selalu mengingat tentang hari akhir tersebut. Nah pada saat ini kita coba bahas tentang surat Al-Zalzalah ini. Ya. Kita ditemani dengan host yang ganteng, host Khotob ya. Dan Ustadz kita yang setia ya menemani kita, memberikan pelajaran kepada kita, Ustadz Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut surat Az-Zalzalah Ustadz ya. Tentang apa ini hari kiamat ya, dahsyatnya hari kiamatnya. Az-Zalzalah. Az-Zalzalah ya. Mudah-mudahan kita bisa mentadaburi ya surat ini dan memberikan pelajaran kepada kita tentang dahsyatnya hari kiamat sehingga menambah keimanan kepada kita ya. Mangga Ustadz dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Jazakumullah khair kepada Ustaz Agus Solihin dan juga Kang Khotob yang senantiasa menemani podcast tafsir kita, dan juga kepada sahabat-sahabat IKADI dan juga yang senantiasa mengambil manfaat ya dari notasi kita. Mudah-mudahan podcast sederhana ini membantu kita dalam memahami Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita itu dalam hati kecintaan kita kepada Al-Quran. Amin. Selain kita rajin membaca, mungkin ada yang menghafal. Salah satu kewajiban yang tidak boleh kita lupa adalah memahami ya, karena nggak mungkin kita melaksanakan perintah Allah untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab hidayah kalau kita tidak paham. Ya. Insya Allah kita masuk kepada surat yang ke-99 ya, surat Az-Zalzalah ini. Dan ini surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Sebagian kita insya Allah sudah hafal ya, menjadi surat yang rutin mungkin barangkali digunakan dalam sholat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Al-ayah dan seterusnya ya. Az-Zalzalah itu dimaknai atau diartikan dengan goncangan ya, goncangan, yaitu goncangan yang sangat dahsyat nanti ketika hari kiamat, ketika bumi hancur ya, langit runtuh, bintang-bintang berjatuhan, matahari padam ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dengan guncangan yang dahsyat, yaitu pada hari kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan bebannya. Beban di sini ya dalam banyak tafsir disebutkan salah satu yang dimuntahkan atau yang dikeluarkan, dilemparkan dari perut bumi itu adalah al-mauta, ya. Jenazah-jenazah ataupun manusia-manusia yang sudah dikuburkan, ya. Dan ketika di alam akhir nanti, ya, manusia akan dibangkitkan dari bumi. Wa qalal insanu ma laha, dan berkata manusia itu ma laha, ada apa ini? Nah, ini bentuk ungkapan mereka itu kaget, ya. Ya mungkin kita bisa bayangkan, ya, manusia ketika hari kiamat itu terjadi, dan kiamat itu tidak terjadi kecuali la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi, ya. Jadi hari kiamat itu tidak terjadi kecuali kepada manusia-manusia yang paling buruk, ya. Artinya mereka yang sudah beriman, ya, mereka yang dalam hatinya ada iman, sebelum hari kiamat itu terjadi mereka sudah diwafatkan, ya. Jadi hanya orang-orang kafir saja yang tidak beriman saja yang mengalami kiamat kubro, ya. Kalau kiamat sugro kan semuanya mengalami, ya, kematian. Nah, kalau dalam surat Al-Hajj kan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Jadi hari kiamat itu, ya, yang wanita yang sedang menyusui, ya, kata Allah tadi, yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ya. Jadi seolah-olah dibiarkan, dilemparkan, gitu, ya, bayi yang disusui itu. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, yang sedang mengandung keguguran, ya. Dan manusia itu seakan-akan mereka sukara, ya, mereka mabuk, ya. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tapi siksa Allah sangat berat, ya, hari kiamat itu. Jadi saking kagetnya. Ya, saking kagetnya. Artinya manusia-manusia apalagi tidak beriman, ya. Mungkin mereka ketika mereka sedang bersenang-senang, ya, ketika mereka sedang bersantai-santai, biasanya hari-hari itu berjalan, ya, tenang, aman, tiba-tiba terjadi guncangan yang sangat dahsyat. Wa qalal insanu ma laha. Mereka tidak siap, gitu. Tidak siap untuk, ya, sama seperti bencana-bencana alam, ya. Dalam kebanyakan kasus bencana alam itu datang tiba-tiba, ya. Dan hari kiamat juga tiba-tiba, ya. Dan hari kiamat itu kan salah satu rahasia paling besar, ya. Tidak ada yang mengetahui hari kiamat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak tahu, Jibril pun tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Ya, kata Nabi, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi dan Jibril sama-sama tidak tahu, ya. Jadi Nabi saja, Jibril saja yang paling dekat dengan Allah tidak tahu, ya, apalagi manusia secara umum. Berarti orang beriman tuh nggak mengalami kiamat, ya? Iya, orang beriman tidak mengalami kiamat dengan tadi, ya, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Ya. Tapi kan kiamat itu kan mungkin kalau kita sebut, ya, kiamat itu hari kehancuran alam semesta. Nah, sementara hari kiamat itu kan tiupan sangkakala itu berapa kali? 3 kali. 2 kali, ya. Memang betul ada yang menyebutkan 3 kali, tetapi pendapat yang lebih kuat 2 kali, ya.
apa kata Allah dalam surat An-Nazi'at itu, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah, ya. Bahwa sangkakala itu 2 kali. Tiupan yang pertama adalah hancurnya alam semesta. Tiupan yang kedua adalah ketika dibangkitkan kebangkitan. Ya. Jadi memang orang-orang beriman tidak mengalami hari kiamat, kehancuran as-sa'ah, ya, kehancuran alam semesta. Tapi hari akhirat, ya, hari akhir ya semuanya dibangkitkan. Nah, ada yang menarik ya, yang mungkin di sini jadi refleksi untuk kita semua, ya, ketika orang-orang kafir itu bertanya, ya, salah satu fenomena hari kiamat itu wa qalal insanu ma laha, manusia-manusia itu bertanya, ada apa ini? Allah menggambarkan, ya, hari kiamat, ya, itu hari akhirat itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, pada hari kiamat itu tuhadditsu akhbaraha, bahwa bumi itu akan menceritakan tentang akhbaraha, kabarnya. Terkait dengan ayat ini menarik ya bagi kita. Jadi suatu hari Nabi SAW, ada hadis dari Abu Hurairah, ya. Suatu hari Nabi SAW membaca surat Az-Zalzalah, ya, sampai kepada ayat yang keempat tadi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bahwa pada hari itu bumi menceritakan, ya, kabarnya. Kata Nabi, atadruna ma akhbaruha, sahabat kalian tahu tidak apa kabar yang akan diceritakan oleh bumi itu? Akhbaruha itu apa? Allahu wa rasuluhu a'lam, jawab para sahabat. Nabi, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjelaskan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhariha an taqul amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza, fa hadhi akhbaraha. Jadi kata Nabi, yang dimaksud dengan cerita yang akan dikisahkan oleh bumi pada hari kiamat itu bahwa bumi itu bersaksi kepada setiap laki-laki dan perempuan, akan menceritakan perbuatan apa yang dia lakukan di atas bumi tersebut. Maksudnya bumi yang kita pijak, bumi yang kita duduk, bumi yang kita beraktivitas di atasnya, itu pada hari kiamat bumi tempat-tempat itu akan bercerita, kamu dulu di sini jam sekian, hari ini tahun sekian, kamu melakukan ini, melakukan itu, baik perbuatan soleh ataupun perbuatan maksiat. Nah itu kan yang paling jadi saksi, ya? Jadi saksi, betul. Jadi saksi dan dia bercerita gitu. Kamu hari ini jam sekian, tanggal sekian melakukan ini di sini dengan siapa, misalnya, ya, menjadi saksi. Makanya kan kalau kita, contoh kecil misalnya, kalau kita selesai sholat wajib, kemudian kita mau mengerjakan ba'diyah misalnya, kan sunnahnya kita bergeser, ya. Atau misalnya kita sebentar lagi nih Idul Adha, kalau kita berangkat Idul Adha, berangkat sholat Id melalui satu jalan, sunnahnya pulang melalui jalan yang lain. Itu banyak faidahnya. Faidah silaturahim, ya, faidah mungkin yang lain-lain, termasuk salah satunya adalah kita itu dalam hidup ini harus senantiasa memperbanyak tempat-tempat yang kita di situ beramal soleh. Ya kalau berarti memperbanyak saksi kita, ya, memperbanyak amal, saksi, ya. Memperbanyak saksi. Ya, misalnya kalau bisa sholat itu jangan di satu masjid terus gitu, kan. Kita keliling masjid. Atau Jumatan, Ustaz. Jumatan. Jangan di tiang terus gitu. Ngantuk, ya. Iya seperti itu. Yaumul idzin tuh. Berarti ini Ustaz, persaksian dari bumi itu sebelum yang pengadilan itu, ya, yang mul mizan itu, atau ya, wallahu alam, ya, wallahu alam, ya, termasuk juga kan yang disebutkan dalam surat Yasin, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum, ya, bahwa tangan, kemudian kaki kita akan bersaksi, ya,
Apakah itu setelah mizan, apakah itu setelah pengadilan, wallahu alam ya. Cuma itu pasti akan terjadi. Nah, termasuk juga begini ya. Misalnya ya, kita mungkin secara pribadi pernah mengingat ya, kita kan insya Allah lah ya, ada amal soleh yang kita lakukan, dan kita juga tidak memungkiri pernah melakukan dosa-dosa. Bahkan bisa jadi dosa itu mungkin kita masih ingat tempatnya di mana ya. Kalau waktu kan nggak bisa diputar lagi ya. Kalau tempat mungkin masih bisa kita kunjungi ya. Dan dalam hadis kata Nabi kan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapus. Jadi kalau misalnya ya meskipun ini wallahu alam ya, kalau misalnya kita merasa pernah berbuat maksiat di suatu tempat, bisa aja kita datangi lagi, kita tutup lagi dengan kita beramal soleh di situ, gitu kan? Beramal soleh. Biar buminya bersaksinya dengan amal solehnya itu, bukan dengan satu amal solehnya menghapuskan keburukan itu, yang kedua buminya juga bersaksi, gitu ya. Nah itu, wallahu alam ya, ya bagus juga itu dilakukan. Bahkan kan kalau nggak salah ada tuh kalau zaman dulu tempat lokalisasi yang sekarang jadi Masjid Islamic Center teh, Jawa Timur ya. Jawa Timur ada, Bandung juga ada. Iya, yang seperti itu. Artinya dulunya tempat gelap misalnya, diubah menjadi tempat yang sangat Islami, itu bagus ya. Biar bumi itu bersaksi bahwa di situ ada kebaikan yang mudah-mudahan menutup keburukan itu. Jadi saksi orang-orang taubat tadi. Iya. Masjidnya namanya At-Taubah. At-Taubah. Iya. Kalau kuburan dijadiin sekolah gimana, Sat? Kan sekolah rata-rata kayak gitu. Oh ini dulu bekas kuburan nih, diceritain senior-senior gitu. Dulu bekas kuburan nih, ada penampakan gini-gini. Mana nakut-nakutin aja. Ya kalau secara fikih sih kalau misalnya jenazahnya dipindahkan, ya dengan alasan yang ini boleh-boleh saja ya, memindahkan kuburan itu kan boleh. Tadi pindahin itu, itu mah senior aja nakut-nakutin. Sering rata-rata semua sekolah gitu. Testimoni dari orang-orang, dari teman-teman. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah Subhanahu wa taala awhalaha, telah mewahyukan kepada bumi tersebut. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya, pada hari kiamat ya, manusia akan keluar bermacam-macam ya. Yauma idzin, pada hari kiamat itu, yasdurun nasu, manusia akan keluar ya, akan bubaran, kalau bahasa Melayu itu bersurai. Selesai dari pengadilan Allah itu, manusia akan bermacam-macam, ashtata liyurau a'malahum, untuk melihat hasil dari amal-amal mereka. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah", barang siapa yang beramal ya meskipun seberat dzarrah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Sebaliknya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah", dan barang siapa yang beramal meskipun seberat dzarrah ya dari keburukan, dia juga akan melihatnya. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil banyak pelajaran ya. Yang pertama, betapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidak luput ya dari Allah itu segala sesuatu perbuatan manusia. Yang kecil ya, meskipun kecil pasti ada tercantum ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang kedua, dari dua ayat terakhir surat Az-Zalzalah ini, pertama, kita jangan merasa kita harus selalu optimis ya, Jangan begini, misalnya kadang-kadang kalau kita ada amalan kecil ya, sekarang misalnya di era media sosial, amalan kecil, sharing video yang bagus misalnya, kemudian kita like ya, misalnya
video-video yang bagus, berita-berita tentang saudara kita di Palestina misalnya ya, menyebarkan informasi terkait dengan saudara kita di Palestina untuk mendapatkan dukungan, itu juga pahalanya sangat besar. Dan sebaliknya kita juga jangan merasa santai, ini mah dosanya kecil ya, dosanya kecil nggak akan kelihatan gitu ya. Makanya kata para ulama, la soghirata ma'al isror wala kabirata ma'al istighfar. Khusus terkait dengan ini ya, khusus terkait dengan dosa ya. Dosa betapa kita tuh harus sangat takut. La soghirata ma'al isror, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus ya. Sedikit-sedikit lama-lama akan jadi bukit, akan jadi banyak. Tapi bagi mereka yang misalnya punya dosa besar gitu ya, merasa dia dosanya sangat banyak gitu ya, kata para ulama, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau terus menerus kita diistighfari ya, membaca istighfar. Jadi satu sisi jangan merasa merasa santai dengan dosa yang kecil-kecil, tapi juga jangan merasa pesimis ya, merasa putus harapan dari maghfirah Allah dari dosa yang besar. Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Saat ini ashtatan berkelompok-kelompok itu disesuaikan gitu, yang beriman, yang kafir atau ini wallahu alam ya, secara bahasa syatta atau ashtata itu bisa berkelompok-kelompok, bisa berbeda-beda ya. Syatta itu berbeda-beda. Jadi bisa berbeda-beda, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga, ataupun berkelompok-kelompok, yang masuk surga satu kelompok, yang masuk neraka satu kelompok gitu ya. Jadi sesuai dengan amalan-amalannya ya, kelompok-kelompoknya itu nanti. Karena ada juga betul. yang berjalan dengan ngesot. Sister kan di surat apa ya teh? Masih di ama kan? Apanya? Iya. Yang cara jalan juga beda-beda nanti dari akhir itu. Oh gitu ya. Apa ya? Nanti dicari dulu. Ya. Mungkin seperti itu kelompok-kelompok gitu kan. Jadi tiap orang itu sesuai dengan amalan-amalannya kan gitu. Ada yang seperti kilat gitu kan. Yang di sirot itu ya, di jembatan sirot itu ya. Ada yang kayang juga. Nah, kemudian di sini ya ada satu hadis ya, Imam Ibnu Katsir itu terkait dengan ayat yang ke-7 dan ke-8 surat Az-Zalzalah itu, Imam Ibnu Katsir menyampaikan satu hadis ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, al-khailu li thalathatin, kuda ya, al-khail itu kuda. Kuda itu untuk 3 golongan. Nanti kita analogikan dengan yang lain, tapi kalau di sini kuda ya, al-khail itu kuda. Nah, kuda atau mungkin nanti kita bisa artikan harta ya. Harta itu atau kuda itu lirajulin ajrun, bagi satu golongan akan jadi pahala. Walirajulin sitrun, dan bagi golongan yang kedua dia akan menjadi sitr ya. Hijab ya, penghalang dari api neraka. Wa ala rajulin wizrun, dan bagi golongan yang lain yang ketiga malah jadi dosa. Ya, jadi mungkin kita ibaratkan harta itu bisa jadi pahala, bisa jadi penghalang dari api neraka, atau malah jadi dosa. Kalau dalam konteks hadis ini kata Nabi, fa ammal ladzi lahu ajrun farajurun rabataha fi sabilillah ya. Fa'atala tiyalaha fi marjin aw raudatin ya. Intinya kata Nabi ya, seseorang yang mendapatkan pahala dari kuda, dari kendaraannya itu adalah mereka yang mengikat kuda itu disiapkan untuk jihad fisabilillah. Ini pahalanya paling tinggi ya. Bahkan kata Nabi orang seperti itu
minumnya kuda atau bahkan kotorannya kuda, ya, jalannya kuda, maka ke arah timur, ke arah barat, ya, maka si pemiliknya itu mendapatkan pahala. Jadi kalau kita misalnya punya motor, punya mobil, punya kendaraan, ketika kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, maka putaran rodanya, mungkin bensinnya, gitu ya, asapnya, ya, biaya pemeliharaannya. Kalau kita niatkan kendaraan itu untuk untuk beribadah, dapat pahala dari semuanya. Ya, bensin kan mahal, ya. Kalau mobil listrik, ya listrik juga mahal. Jadi yang menunjang semua ke situ tuh berpahala semua, berpahala, gitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua, warajulun rabataha taghniyan wa ta'affufan wa lam yansa haqqallahi fi riqabiha wala zuhuriha fahiya lahu sitrun. Nah, yang kedua, yang berada di level bawahnya, seseorang yang memiliki kendaraan itu, ya ini dalam konteks tadi ya, kuda itu memiliki kendaraan itu untuk menjaga izzahnya, untuk menjaga kecukupan dirinya, meskipun tidak digunakan fisabilillah, tapi paling tidak ketika dia punya kendaraan itu atau dia punya harta itu, dia tidak minta-minta ke orang gitu. Kemudian dia menunaikan kewajibannya, ya, misalnya menunaikan zakatnya gitu ya, menunaikan sedekahnya, maka bagi orang itu sitrun, ya, dia penghalang, hijab dari siksa neraka. Nah, sementara yang ketiga yang tercela, warajulun rabataha fakhran wariyaan wa niwaan fahiya ala dzalika wizrun. Dan seseorang yang memiliki kendaraan atau punya harta tujuannya untuk fakhron, ya, berbangga diri, menyombongkan diri, wariyaan, untuk ditunjuk-tunjuk, riya kepada orang lain, maka dia dapat dosa dari itu. Nah, artinya ya mungkin konteksnya dengan dengan surat Az-Zalzalah dan terkait amal yang kecil tadi, ya, baik amal soleh yang sedikit ataupun dosa yang sedikit, bahwa barang siapa yang tadi, ya, memiliki harta, ya, memiliki harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk fisabilillah, ya, dia mendapatkan pahala yang lebih besar, ya. Dan seseorang yang sekedar memiliki harta untuk menjaga izzah, ya, menjaga kehormatan diri, tidak minta kepada orang lain, itu juga bagus. Yang buruk itu adalah seseorang memiliki harta atau mencari harta untuk riya, untuk fakhron, ya, untuk takabur, sombong, maka na'udzubillah dia mendapatkan dosanya. Terakhir, ya, terkait dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ada satu hadis sahih Bukhari, ya, sahih Bukhari, beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin walau bikalimatin thayyibah. Jadi saking Nabi itu ingin agar umatnya itu berusaha, gitu ya. Jangan diem aja, kalau mau surga harus beramal, ya, meskipun amalnya sedikit. Kata Nabi, takutlah kalian dari api neraka meskipun bisyiqqi tamratin, meskipun dengan sebelah kurma, gitu. Kurma satu dibagi dua. Berapa harganya satu biji kurma? Berapa ya? Tergantung jenis kurmanya. Iya. Kalau bulan Ramadan itu kan misalnya rata-rata kurma itu kalau sekilo 50 ribuan dapat, ya, 50 ribuan lah, ya. Isinya berapa? Lumayan banyak. Puluhan jumlahnya. Ya, taruhlah misalnya 50 biji, berarti satu bijinya 1000, ya. Jadi bisyiqqi tamratin itu dengan 500 rupiah. Ya. Dan bagi orang Arab namanya kurma, namanya tamr itu kan kayak kita, ya, beras gitu, ya, tepung, bukan sesuatu yang mahal, gitu. Jadi menunjukkan hendaklah kita itu berusaha menjauhkan diri dari api neraka dengan beramal soleh, dengan bersedekah, meskipun sedekah yang kita punya itu cuman tadi syyiqqi tamratin, dengan sebelah kurma 500 rupiah, gitu kan. Iya. Nah, jadi
dalam hadis yang lain juga la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian merendahkan kebaikan meskipun yang kecil ya. Atau contoh kecil ini menarik ya, zaman dulu, zaman Nabi ya. Saking kita itu satu tidak boleh meremehkan orang lain yang beramal soleh. Dia mah sedekahnya cuman 1.000. Ya, jangan dikira dengan 1.000 itu kalau tiap hari, tiap saat jadi banyak. Atau kita juga jangan merasa risih, aduh saya mah nggak bisa bersedekah, duitnya dikit. Ya nggak apa-apa dengan sedikit itu gitu. Nih kalau di zaman Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antafrugo au antufrigo min dalwika fi ina'il mustasqi. Ya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun kamu itu memberikan atau apa sih bahasanya? Kalau ember penuh air kemudian dikasih ke ember orang tuh apa namanya? Menuangkan. Meskipun kamu menuangkan dari embermu ya air ke ember orang lain yang sedang sama-sama mencari air. Kalau zaman kita dulu kan namanya air bersih itu nimba ya. Nimba dari sumur. Nah, perbuatan yang mungkin seperti dianggap kecil itu, orang lagi ngantri nyari air juga, kita udah dapat nih airnya, kita tuangkan sebagian atau semuanya gitu ya ke orang tersebut, nolongin ya. Itu kan seakan-akan perbuatan kecil ya, tapi itu juga sangat ini berpahala di sisi Allah, dicatat ya. Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasit, atau misalnya perbuatan ma'ruf atau perbuatan kecil itu, amal soleh yang kecil itu, kamu bertemu dengan saudaramu dan wajah kamu tersenyum ya, berseri-seri ya, tidak memberikan aura positif ya, aura positif, cemberut gitu ya. Iya. Nah, kemudian nih bedanya nih dunia kita dengan dunia Arab ya. Nabi pernah berpesan kepada kaum muslimah, sahabiat ya. Ya ma'syaron nisa'il mu'minat, wahai kaum perempuan yang beriman, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsi nasyatin. Janganlah seseorang ya merendahkan ya pemberian saudaranya meskipun yang diberi itu hanya firsi nasyatin. Apa firsi nasyatin itu? Firsi nasyatin itu, firsin itu adalah kalau tidak salah tulang-tulang kambing yang dagingnya udah tinggal dikit. Apa namanya? Tulang taleng. Ya, tulang taleng. Tulang taleng. Nah, jadi mungkin di zaman itu, di zaman Nabi, orang kalau kambing itu ya yang berharga mungkin pahanya yang dagingnya masih banyak atau yang dagingnya masih banyak. Tapi kalau udah tinggal tulang-tulang dagingnya tinggal dikitnya kayak apa? Kayak sampah gitu ya. Nah, meskipun demikian kata Nabi, janganlah seseorang meremehkan pemberian orang lain meskipun yang dikasih itu cuma tulang-tulang. Ya. Padahal kalau zaman kita sekarang justru itu mahal ya. Mahal ya. Nah, sup kambing. Sup kambing kan isinya tulang. Ya. Sum-sumnya. Ya. Nah, jadi intinya demikian. Ya, intinya demikian. Satu sisi kita tidak boleh merendahkan kebaikan orang lain sedikit pun. Atau di sisi lain kita juga sebagai pribadi, ngapain sih ini mah perbuatan kecil, nggak usah lah gitu ya. Kalau memang kita mampu melakukan, ada waktu, ya kita lakukan gitu ya, daripada yang kecil nggak dilakukan, yang gede nggak juga gitu kan. Jadi mendingan kita lakukan. Nah itu barangkali surat Az-Zalzalah diawali dengan betapa Allah dahsyatnya hari kiamat sampai bumi akan bersaksi. Nah dalam rangka mempersiapkan hari kiamat tersebut, ya Allah berpesan kepada kita ya untuk beramal meskipun sedikit ya, meskipun sedikit akan dicatat oleh Allah, dan kita jangan merasa tenang dengan dosa meskipun kecil. Dosa yang sedikit
apabila dilakukan terus-menerus akan jadi banyak. Ya. Iya. Alhamdulillah. Tambahan? Cukup. Ya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat IKADI semua, kita sudah menuntaskan tadabbur surat Az-Zalzalah. Dan poin penting dari surat ini adalah kita harus berhati-hati dengan hari kiamat ya. Kita harus sadar bahwa hari kiamat itu nyata ya, dan itu akan dialami oleh manusia ya. Kita harus waspada, dan kita harus senantiasa melakukan amal-amal baik ya. Jangan menyepelekan amal baik walaupun sedikit dan amal salah walaupun sedikit, karena semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya untuk beramal ya, karena kan hadisnya itu istimror ya Ustaz ya. Walaupun sedikit tapi terus menerus, itulah yang paling baik amal buat kita. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan ya, dihindarkan dari azab hari akhir ya, dari guncangan hari kiamat itu gitu ya. Baik, terima kasih sahabat IKADI. Insya Allah kita akan ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.